warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Dimas Al-Faruq yang baik hati, tidak sombong dan rajin menabung di warung. Oke, kali ini kita belajar tentang membangun sistem voucheran ataupun rumahan karena banyak akhir-akhir ini yang eh, membuka server baru ya. Jadi pilihannya kadang mereka pengen buat rumahan, sistemnya gimana, pengen buat voucheran gitu. Kalau voucheran sih mungkin kebanyakan sudah tahu ya. Jadi jual voucher, masukkan kode voucher, login gitu. Kalau rumahan kan biasanya yang dipakai adalah sistem PPOE, PPPoE ataupun sistem IP statik. Tapi yang biasanya dipakai itu yang PPPoE ya. Jadi rumahan itu satu router ya, satu router dia di setting PPPoE dan di SSID-nya atau sinyalnya diubah, nama pemiliknya, terus diberi password. Nah, jadi meskipun pemiliknya itu punya 2 HP, 3 HP, 4 HP gitu. Eh, Maksudnya HP bapaknya, ibunya, anaknya 2, terus istri pertama, terus istri kedua gitu. Nah, itu bisa langsung terhubung tanpa masukkan kode voucher, ya tinggal hubungkan aja ke router yang ada di rumahnya dengan masukkan password WiFi-nya gitu. Kalau voucheran kan satu-satu harus masukkan kode voucher. Nah, di sini saya contohkan sistem ini gabungan sebenarnya teman-teman. Jadi ada voucheran, ini kebetulan voucherannya cuma ada 127 barusan, sekarang jadi 126 voucheran. Terus ini banyakannya yang PPOE, yang PPPoE ini rumahannya 500-an, 509 PPOE aktif gitu ya. Jadi ini sistemnya sistem gabungan. Nah, kayaknya dulu sudah saya pernah bikin videonya. Mana sih yang enak antara sistem voucheran dan sistem bulanan? Sistem rumahan bulanan. Ya, kalau menurut saya pribadi, untuk pemilik server yang punya mikrotik katakanlah, yang enak itu adalah sistem voucheran. Kenapa? Karena sistem voucheran itu hasilnya lebih banyak. Asal jual vouchernya nggak terlalu murah ya. Misalkan logikanya gini, anggaplah kita jual voucher, satu voucher itu 5.000 lah satu hari gitu ya. Satu hari 5.000 24 jam. Itu satu HP. Jadi dalam waktu sebulan satu HP itu, katakanlah mereka nggak beli tiap hari, katakanlah cuma setengahnya aja. Nah, setengahnya saja eh, satu HP. Kadang hari ini beli, besok enggak, lusanya beli, besoknya enggak gitu ya. Anggaplah dalam 30 hari dia membeli 15 kali. Jadi 15 kali kali 5.000 itu sudah 75.000. Ya, itu satu HP. Kalau dua HP, berarti kemungkinan kita dapat 150.000. Ya, kalau sistem voucheran. Anggaplah kita jualnya 3.000 per hari. Itu sudah murah, 3.000 24 jam itu sangat murah. Gila itu harga segitu. Ya, jadi belinya misalkan cuma 15 hari, nggak full satu bulan. Jadi nggak begitu main HP lah. Katakanlah begitu. Karena ini murah ya, bisa lebih banyak. Jadi kalau murah itu bisa lebih sering lah. Katakanlah dalam sebulan beli 20 kali itu satu HP. Jadi sebulan dapat 60.000 satu HP. Kalau dua HP 120.000. Kalau tiga HP 180.000. Oke, kemahalan ya. Kalau 3.000 kemahalan, kita ubah ke 2.000. Nah, katakanlah 2.000. 2.000 24 jam per HP. Karena murah, jadi dia belinya full satu bulan. Jadi anggaplah satu HP itu beli 30 voucher satu bulan. Jadi tetap sebulan satu HP 60.000. Kalau dua HP habisnya maksudnya ya. Jadi kalau voucherannya 2.000 24 jam, kan sebulan tuh 30 hari lah rata-rata segitu. Jadi sebulan itu satu HP menghabiskan 60.000 satu HP. Kalau punya dua HP, anaknya juga minta apa beliin voucher gitu. Di tempatnya
Om Kampret gitu misalkan ya. Nah, jadi 2 HP dia makannya 60.000 juga. Jadi sudah 120.000. Nah, istrinya minta lagi. Saya juga minta voucheran dong biar yang 1 bulan gitu. Misalkan 60.000 gitulah. Jadi dalam 3 HP itu 180.000. Oke, katakanlah mereka nggak beli voucheran yang harian, beli bulanan. Misalkan sebulan jual 50.000. Nah, jadi 3 HP 50.000 itu 150.000. Nah, jadi banyak kan hasilnya dari apa? Dari voucheran. Itu dari 3 HP saja. Misalkan rumahan, serumah ada 3 HP. Dia langganan bulanan 100.000. Ya sebulannya cuma 100.000 itu. Gitu. Memang kelebihan voucheran itu kalau bagi pelanggan bagi kita lah dulu. Bagi kita dulu, bagi pemilik server itu memungkinkan untuk mendapatkan hasil yang lebih banyak dari penjualan voucher. Saya berikan contoh di kampung saya, ada kampung saya jarak sekitar 500 meter dari tempat saya duduk saat ini, detik ini, itu katanya jual voucheran. Ya, jual voucheran 1000 3 jam kalau nggak salah. Jadi kalau udah butuh mau WA mau apa, misalkan mau keluar ya, dia bilangnya saya mau keluar cuma sebentar butuh WA aja. Ya, dia ambil voucherannya yang 1000 karena sistemnya dia belinya langsung ngedrop, beli 10 biji gitu ya, 10.000 gitu, beli 20 biji 20.000 gitu. Jadi kalau butuh WA saja cuma sebentar mau WA temennya, katanya mau menghubungi temennya mau WA, nah diambil voucheran yang 1000. Nah sudah WA dia jalan. Wong cuma WA saja 1000 kan sudah habisnya. Nanti 24 jam berapa kan? Hitungannya kan banyak, untuk pemilik servernya itu banyak hitungannya. Ya. Untuk pelanggannya bisa dipakai sewaktu-waktu. Itu. Ya, tapi ruginya kalau cuma butuhnya sebentar kan ya rugi juga gitu ya kalau buat pelanggan. Saya bicara di dua sisi ya. Ya, intinya kalau voucheran ke pemilik server itu akan membuka kemungkinan untuk dapat hasil lebih banyak. Ya, gitu. Kalau rumahan bagi pemilik server, sebentar, kekurangannya dulu. Voucheran kekurangannya, kelebihannya kemungkinan dapat lebih banyak, terus kekurangannya itu kan hasilnya naik turun. Gitu aja. Terus yang kedua untuk yang rumahan, misalkan sebulan 10.000 ya, kita punya pelanggan, tidak usah muluk-muluk lah, misalkan 1.000 rumahan gitu ya, nggak usah muluk-muluk langsung 1.000 ya. Jadi misalkan punya, katakanlah ini 500 lah, 500 rumahan per bulan itu 100.000 misalkan. Jadi ini sudah pasti per bulan kita sudah pasti dapat sekitar, iya gitu, kalau 500 rumah ya hitung aja. 500 rumah 100 ribuan berarti berapa ya? Gak bisa ngitung saya. Kalkulator aja biar agak lama ya. Misalkan kita punya pelanggan 500 rumah, terus per rumah bayar 100.000. Nah, itu sebenarnya saya malas nyebutnya. Segitulah per bulan. Ya, dikurangi biaya, terus biaya apa ya? Ya gak utuh sih sebenarnya. Dikurangi biaya ISP. Katakanlah ISP-nya mahal lah ya, 10 juta gitu ya per bulan. Ya, berarti sisa 40. Terus dikurangi biaya perbaikan, mungkin ada alat rusak, kesambar petir, ketabrak truk, terus kabel putus, keserempet hiu, terus ditabrak UFO gitu misalkan kabelnya. Itu totalnya sebulan 10 juta lah gitu. Oh, ESP-nya mungkin terlalu kecil karena untuk 500 ini biasanya berlangganannya katakanlah 20 juta per bulan untuk ESP-nya. Untuk biaya perbaikan 10 juta ya. Karena kabel ketabrak UFO, keserempet truk, kemakan hiu gitu mungkin. Terus routernya kena kencing cicak, kena kencing bebek, sapi gitu mungkin. Anggaplah habis 10 juta per bulan perbaikan. Dan karyawan. Nah, ini penting nih.
Berarti kita sudah punya pengeluaran 20 untuk ESP, 10 untuk perbaikan, untuk alat ya, karyawan katakanlah kita punya berapa ya? UMR lah, UMR gajinya dia punya 4. Katakanlah UMR-nya 2,5 juta. 2,5 juta ya. Masa karyawan mau dibayar 10 juta kan berhenti nanti yang PNS itu. Katakanlah 2,5 punya 4 jadi 10 juta modal. Itu sudah jor-joran ya. Jadi 20, 30, 40. Wah, masih sisa 10 juta. Anggaplah itu penghasilan bersih. Padahal realitanya di lapangan kalau sudah punya server seperti ini, paling tidak mereka sudah dapat bersihnya 30-an, 30 jutaan. Ini saya nggak hitung voucheran ya. Ini voucherannya lumayan juga. 30, 40 lah paling nggak. 30 lah anggaplah bersih. Ya itu, kalau rumahan itu hasilnya pasti ya, hasilnya pasti, dan ya itulah intinya pasti. Untuk yang punya rumahan juga nggak repot-repot beli voucher itu. Jadi pilihannya yang mana? Pilihannya kalau dari saya pribadi, saya memang tetap voucheran. Ini anggaplah 510 rumah, 510 pelanggan rumahan. Ini kalau per rumah katakanlah punya 2 HP saja. Ini rata-rata, padahal sekarang sulit. Satu rumah yang ada 2 HP itu sudah jarang sekali. Kebanyakan ada 3, ada 4 gitu biasanya. Ya, katakanlah 2 saja. 500 rumah, tiap rumah ada 2 HP. Berarti sudah ada 1000 HP. 1000 HP. Harusnya kalau ini nggak ada, kalau yang aktif 510 rumahan ini nggak ada, voucheran ini bisa narik ke sekitar 1200 pelanggan aktif. Ah, itu kan. Dan dalam 1200, katakanlah harga voucherannya 3000 saja, 24 jam. Kali sendiri lah, masa saya kalkulator lagi sih. Kalkulator 3000 kali 1000. Anggaplah 1000 biar gampang. Jadi 3 juta per hari kali 30. 90 juta. Lebih banyak toh dari yang rumahan. Kalau 2000 saja, 2000 kali 1000 20 juta. Kali sebulan 60 juta. Lebih banyak masih dari yang rumahan 100 ribuan. Tapi kan ya saya anggap apa ya, kalau sehari jual 2000 24 jam itu terlalu murah. Gak mikir, berarti gak mikir perawatan, gak mikir apa. Termurah per saat ini yang saya tahu itu agak-agak gak bisa dibilangin sebenarnya. Yang punya server per hari itu jual 3000. Ada sebuah server yang saya setting per hari jual 3000, 24 jam 3000. Itu cuma ada 3 server kayaknya se-Indonesia yang saya setting ya, bukan se-Indonesia ya, karena saya pernah setting server Papua Nugini, pernah setting server Singapura meskipun cuma satu, Malaysia pernah satu, terus Pakistan. Ya pernah Pakistan sekali. Ya ngomongnya saya pakai bahasa Madura sih. Ya biasa pakai translate. Ya bukan sombong sih, memang gitu. Itu pun kan cuma sekali, kan saya cuma bilang saya pernah setting server punya orang Pakistan sekali, Singapura sekali, terus Malaysia sekali, Papua Nugini sekali, itu aja. Cuma 4 orang, 4 server itu yang dari luar negeri. Kemana-mana ini. Ya intinya itu, kalau mau, iya, kita sih pengennya mungkin mau buat voucheran, karena ada juga server kemarin, ini masih WA saya sekarang. Dia pengennya buka voucheran, tapi ternyata katanya daerah situ mintanya rumahan. Ya mau gimana lagi kalau udah pelanggannya mintanya gitu ya.
ya main rumahan gitu. Rumahan itu lebih pasti. Terus kalau masalah kerusakan sebenarnya lebih minim rumahan kalau sama voucheran. Kalau voucheran, kalau satu router dikeroyok banyak itu kemungkinan routernya cepat rusak. Kalau rumahan kan sulit, paling enggak kan, waduh, meskipun ada tamu paling enggak kan 10 HP aja kan yang ngambung ke router. Kalau rumahan, kalau voucheran bisa sampai 20 itu. Itu lemot. Kalau sudah router atau akses point sampai 20 HP itu sudah lemot routernya. Itu router yang standar ya. Kalau router-router yang mahal mau sampai 100 HP sih oke. Iseng aja sih sebenarnya saya bikin video pagi ini. Jadi gak ada yang mau dibahas. Kebetulan barusan ada yang tanya pengen buat rumahan katanya. Terus apakah perlu ditambah settingannya, ya saya bilang kalau rumahan ya pakai VPOE atau statik gitu. Oh ya, ada juga yang setting voucherannya itu biasanya yang sudah pakai OLT. Terus ada juga yang masih pakai LAN, main sistem dua fungsi satu router. Artinya dia pasang untuk rumahan, satu SSID untuk rumahan, satu SSID lain untuk voucheran. Jadi dia pakai sistem peribahasa sekali mendayung dua tiga pulau terlampaui gitu. Jadi dia pasang rumahan, SS1 sinyal wifi dibikin rumahan, satu sinyal dibikin voucheran gitu. Ya itu bisa saja, tapi router-router tertentu yang bisa dan yang kuat gitu. Karena apa? Karena di lapangan itu kadang kalah setengah. Kalau rumahnya lancar, voucherannya putus nyambung. Kalau voucherannya lancar, rumahannya putus nyambung gitu kan. Tiap router, tiap akses point, tiap modem itu kan beda-beda kapasitasnya. Kenapa saya nggak pernah bikin video yang seperti itu, settingan satu router untuk dua fungsi? Karena saya takutnya orang menganggap semua router bisa dibikin seperti itu. Ya enak kan, enak ya saat bikin, misalkan kita tarik kabel, mau ada orang langganan rumahan, sekalian aja kita pancarin SSID voucheran, mungkin tetangganya mau numpang atau gitu dan lain sebagainya. Kalau di pikiran kita kan seperti itu maunya, jadi hemat hemat router lah itu. Tapi kenyataannya di lapangan ada, ya tergantung routernya sih. Nah, saya nggak bikin video seperti itu karena yaitu takutnya orang itu menganggap semua router bisa dibikin seperti itu dan malah macam-macam mintanya gitu. Itu aja teman-teman, semoga bermanfaat video iseng ini, video cerita. Kalau tidak suka silahkan dislike dan jangan bagikan ke siapapun. Saya Dimas Al Farouk. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.